Pada tanggal 14 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat kepada Sekutu. Berita tentang kekalahan tersebut sangat dirahasiakan oleh Jepang. Bahkan semua stasiun radio disegel oleh Jepang. Tapi ternyata siaran tersebut tertangkap di Indonesia dan Sultan Syahrir mendengar. In 1945, final defeat came to the Japanese. 3 days after the war's end, a committee of national leaders proclaimed the independence of the Republic. Sore hari setelah mendengar berita kekalahan Jepang, Sultan Syahrir dan para pemuda mengadakan rapat di Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita dapat kabar baik untuk kita semua. Jepang tidak telah menyerah terhadap Sekutu. Saya mendengar kabar dari pagi dari radio. Itu merupakan kabar yang bisa membahagiakan bagi kita semua. Bagaimana kita mengajukan kepada Soekarno dan Muhammad Hatta agar segera memproklamasikan kemerdekaannya. Saya setuju dengan usulan Tuan karena inilah waktu yang tepat untuk memproklamasikan. Itu benar, kemerdekaan merupakan hak rakyat yang perlu kita proklamasikan. Karena maka dari itu, marilah kita pergi ke rumah Bung Karno. Bagaimana saudara, setuju? Setuju. Keesokan harinya pada tanggal 15 Agustus 1945, Sultan Syahrir dan para pemuda tiba di kediaman Soekarno di Jalan Penganggesaan Timur nomor 56 Jakarta dengan maksud menanyakan hasil keputusan rapat. Assalamualaikum, Bung Karno. Waalaikumsalam. Maaf Bu, apakah Bung Karno-nya ada? Kami ingin bertemu dengannya. Kang Mas ada perlu apa? Begini Bu, ada hal penting yang kami bicarakan kepadanya. Baik, silakan masuk. Silakan duduk. Kang Mas, ada para pemuda yang ingin bertemu, katanya ingin berkata penting. Baiklah, saya akan menemuinya. Ada maksud apa saudara datang kemari? Mendengar berita Jepang menyerah kepada Sekutu di radio. Itu kami para pemuda mengadakan rapat dan hasilnya semua setuju agar Bung Karno dan Hatta untuk memproklamasikan kemerdekaan. Kita tidak bisa begitu saja memproklamasikan kemerdekaan. Kita harus membicarakan dalam rapat PKI. Kita tidak bisa membahas ini dalam rapat PKI karena PKI itu dibentuk oleh Jepang dan kemerdekaan Indonesia seharusnya dari usaha rakyat Indonesia sendiri, bukan pemberian dari bangsa lain. Bukan begitu. Memang seharusnya kita membicarakan itu dalam rapat PKI. Karena PKI bertugas mempersiapkan kemerdekaan. Tidak bisa Bung, kita harus bisa memproklamasikan kemerdekaan sendiri. Baiklah kalau begitu. Tapi beri waktu saya untuk berunding dengan golongan tua. Baiklah kalau begitu, kami pamit undur diri dulu. Karena masing-masing mempertahankan pendapatnya, golongan muda tersebut berpamitan kepada Bung Karno dengan wajah kesal. Kemudian Soekarno meminta para golongan tua untuk datang ke kediamannya untuk membicarakan permasalahan tersebut. Bagaimana ini para pemuda menuntut untuk segera memproklamasikan kemerdekaan? Tapi kita tidak boleh gegabah. Kita butuh waktu mempersiapkan
mempersiapkan semua dengan matang agar tidak dapat terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Saya setuju, menurut saya yang terpenting sekarang adalah menghadapi sekutu yang hendak berkuasa di negeri ini. Bagaimana, Bung? Ya, lagi pula mereka juga masih muda, cara berpikirnya masih pendek. Berarti kita semua sepakat. Meski berat hati dengan keputusan Soekarno, para pemuda yang telah meninggalkan kediaman Soekarno tetapi tidak putus asa, mereka pun menyusun strategi bagaimana membujuk Soekarno dan Hatta untuk memproklamasikan kemerdekaan. Segera mungkin akhirnya mereka memutuskan mengasingkan kedaulatan tokoh tersebut ke Rengas Dengklok. Begini, nampaknya golongan tua tidak akan menyetujui kita, maka dari itu kita harus mencari jalan keluar dari semua ini. Benar sekali, ada saran? Bagaimana kalau kita mengasingkan Soekarno dan Hatta dari Jakarta dengan tujuan agar mereka terjauh dengan pengaruh di Jepang? Gimana kita akan mengasingkan mereka? Nah, bagaimana kita diasingkan di Rengas Dengklok, suatu kota di Karawang? Oke, ya, saya setuju. Para pemuda pun menyetujui ide tersebut. Pada malam hari, Ir Soekarno dan Hatta dibawa oleh sekelompok muda menuju Rengas Dengklok. Bung, Rombongan Ir Soekarno dan Hatta tiba di Rengas Dengklok dengan selamat pada waktu subuh tanggal 16 Agustus 1945. Apa tujuan kalian ingin membawa kami ke sini? Maaf atas kelancaran kami, Bung. Kami ingin membicarakan tentang proklamasi kembali, Bung. Bukankah Soekarno sudah mengatakan masalah ini sudah dibahas sidang PKI? Kenapa harus menunggu PKI? Kami ingin memproklamasikan kemerdekaan tanpa campur tangan Jepang. Tenang saudara sekalian, kita bicarakan ini dengan kepala dingin. Kesempatan tanpa datang dua kali, Bung. Saya setuju dengan pendapat mereka. Bagaimana? Baik, saya setuju. Kita akan proklamasikan tanpa campur tangan Jepang. Soekarno meminta Sayuti Malik untuk mengetik proklamasi kemerdekaan. Apa, Bung? Perlu tempat untuk membicarakan acara kemerdekaan yang akan dilaksanakan pada hari esok. Oh, kalau begitu, baiklah, silakan, Bung. Terima kasih, Laksana Maida. Sebelumnya, bolehkah saya meminjam bolpen dan selembar kertas? Tentu saja boleh, Bung. Ini, Bung, silakan. Usai perundingan di rumah Laksamana Maeda, Soekarno pulang dan disambut oleh istri tercintanya. Alhamdulillah, semua berjalan dengan lancar. Terima kasih telah menemani saya di masa sulit ini. Ya, terima kasih kepada Gusti Allah yang telah memberikan kita jalan untuk melaksanakan proklamasi bangsa kita. Oh iya, apakah kalian sudah merencanakan bagaimana proklamasi kita akan berlangsung? Sudah, kita akan melaksanakan upacara bendera diiringi lagu Indonesia Raya karya W.R. Supratman. Iya, apakah kita belum punya bendera? Terus bagaimana?
Ya ampun, Bapak lupa bagaimana kalau ibu yang menjahit bendera. Tapi ibu tidak punya kain, ibu hanya punya kain merah dan putih, apa bisa? Tentu saja kalau begitu. Buatlah bendera dengan sederhana. Baiklah Pak, ibu punya ide bagaimana kita namakan bendera ini Sangsaka Merah Putih? Baiklah. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Di sana tempat lahir beta, dibuai dibesarkan bunda. Proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.